Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudung Abdul Qadir, Kepala SDN Pejuang 7, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Pertama, mengucapkan terima kasih yang luar biasa dan mengapresiasi kepada teman-teman guru PJOK atau KKGO PJOK yang telah melakukan inovasi kreativitas pembelajaran dengan berkreativitas membuat pembelajaran secara online melalui channel YouTube. Mereka memiliki channel YouTube KKGO PJOK Kecamatan Medan Satria. Jadi luar biasa, ini capaian yang luar biasa bagi guru-guru PJOK di Kecamatan Medan Satria. Mudah-mudahan para guru bisa memanfaatkan channel YouTube PJOK dan siswa-siswi bisa belajar PJOK di rumahnya masing-masing sehingga keterampilan prestasi PJOK di Kecamatan Medan Satria bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, mari kita bergabung untuk menonton, melihat channel YouTube KKGO PJOK Kecamatan Medan Satria. Jangan lupa like, kemudian share dan subscribe. Insya Allah dengan pola-pola seperti ini, pendidikan akan semakin maju dan Indonesia akan semakin hebat. Terima kasih dan sekali lagi terus berkarya karena guru mulia karena karyanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam olahraga. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bertemu kembali kita di pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Masih dalam pembelajaran 6, yaitu rangkaian 3 pola gerakan dalam aktivitas senam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, di pertemuan 3 ini atau di pertemuan hari ini Bapak akan mengulas kembali pertemuan 1 dan pertemuan 2 kaitan dengan 3 pola gerakan agar kalian bisa lebih memahami maksud dari 3 pola gerakan tersebut. Dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan sekarang pertemuan ketiga, semuanya aktivitasnya disebut dengan senam lantai. Adapun pola gerakannya yaitu ada 6. Pertama itu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Dari pola gerakan tersebut nanti kita akan klasifikasikan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga mana yang menjadi pola gerakan bertumpu, mana yang menjadi pola gerakan bergantung, dan seterusnya. Baik anakku sekalian, di pertemuan pertama kita sudah membahas kaitan dengan gerakan berguling ke belakang atau disebut juga roll belakang. Mudah-mudahan kalian sudah bisa mempraktekannya dalam pertemuan pertama kemarin. Bapak hanya menjelaskan kaitan dengan gerakan tersebut, bahwa gerakan tersebut disebut dengan gerakan roll belakang atau berguling ke belakang. Adapun pola 3 gerakannya, ada 3 pola gerakan dalam gerakan roll belakang ini. Yang pertama itu berpindah. Kenapa disebut berpindah? Karena dari kamu bisa lihat di nomor 1 sampai ke nomor 7 ini adalah pola gerakannya berpindah. Kemudian pola gerakan yang kedua adalah bertumpu. Ada tumpuhan pada gerakan tersebut, tumpuhannya yaitu kaki dan tangan. Kamu bisa lihat gambar di video virtual ini. Dan yang ketiga yaitu pola gerakannya adalah berputar. Nah, jadi dalam pertemuan pertama pola 3 gerakannya itu berpindah, bertumpu, dan berputar. Kemudian di pertemuan kedua kita ada 2 gerakan yang sudah
disajikan oleh kami, yaitu yang pertama adalah gerakan kayang. Kamu bisa lihat gambar pada video virtual ini. 3 pola gerakannya yaitu bertumpu, kemudian keseimbangan, dan mendarat. Pertama bertumpu. Bertumpu pada gerakan yang pertama ini atau gerakan kayang ini ya bertumpunya dengan kaki dan tangan. Keseimbangan, pola yang kedua pada gerakan kayang ini yaitu keseimbangan. Artinya bahwa gerakan kayang memerlukan gerakan keseimbangan untuk menyempurnakan gerakan tersebut. Dan yang ketiga, pola gerakannya itu mendarat. Mendarat dari gerakan kayang. Kalau kalian bisa lihat gerakan tersebut, ada pendaratan yang dilakukan oleh tumpuan tangan. Kemudian yang kedua adalah gerak melompati rintangan. Itu pun sudah kita bahas pada pertemuan kedua. Nama gerakannya yaitu gerakan melompat rintangan. Pola 3 gerakannya yaitu tolakan, melayang, mendarat. Tolakan, kamu bisa lihat gambar pada video virtual ini. Ada tolakan yang dilakukan oleh kedua kaki untuk bisa melompat. Kemudian pola gerakan yang kedua adalah melayang. Karena ada gerakan melompat, maka ada gerakan melayang ke atas ya. Kemudian yang ketiga pola gerakannya itu mendarat. Ketika kalian melompat, maka sisi terakhir atau gerakan terakhir ada pendaratan. Pendaratan itu menggunakan kedua kaki. Jadi tolakannya menggunakan satu kaki, kemudian ada gerakan melayang, kemudian yang terakhir diakhiri dengan pendaratan dengan kedua kaki. Dan yang terakhir di pertemuan ini akan kita bahas dan kita akan praktekkan yaitu gerakan pull up. Pola gerakannya ada 3. Karena pembahasan pada pembelajaran 6 ini adalah pola 3 gerakan, maka setiap gerakan ada 3 pola gerakan. Untuk pertemuan ketiga ini gerakannya adalah pull up. Pola gerakannya bertumpu, bergantung, dan ayunan. Bertumpu pada apa? Bertumpu pada tiang ya, atau palang besi. Kemudian bergantung pada palang besi. Kemudian ada ayunan. Nah, di sini ada step, tahapan-tahapan untuk melakukan gerakan pull up. Yang pertama, berdiri menghadap palang tunggal dengan jarak 2 atau sampai 3 meter. Yang kedua, bergeraklah maju ke depan mendekati palang tunggal. Yang ketiga, saat berada di dekat palang, lakukan tolakan. Tolakan dapat dilakukan dengan salah satu kaki yang terkuat maupun kedua kaki. Yang keempat, ketika menolak, ayunkan kedua lengan hingga memegang palang tunggal. Yang kelima, setelah berada di palang, lakukan ayunan. Nah, ini jadi pola 3 gerakan, ada ayunan pada gerakan pull up. Biasanya gerakan pull up tidak disertai oleh ayunan kaki. Nah, pada pertemuan ketiga ini ada gerakan ayunan yang harus mengayun gerakan kaki ke depan dan ke belakang. Dan yang terakhir, lakukan pendaratan dengan kedua kaki. Jadi setelah kalian mengayunkan badan kalian ke depan, ke belakang, kemudian lakukan pendaratan dengan kedua kaki. Itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan. Kalian bisa melihat gerakan yang kami sajikan dalam bentuk video virtual. Selamat menyaksikan.
sampai 3 meter. Bergeraklah maju ke depan mendekati palang tunggal. 3. Saat berada di dekat palang, lakukan tolakan. Tolakan dapat dilakukan dengan salah satu kaki terkuat maupun kedua kaki. Ketika menolak, ayunkan kedua lengan hingga memegang palang tunggal. Setelah berada di palang, lakukan ayunan beberapa kali. Dan terakhir, lakukan pendaratan dengan kedua kaki. Itulah dia tadi gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah, yang bisa kalian coba di rumah. Sekali lagi, perlu pendampingan orang tua atau kakak kalian supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang terus semangat belajar, khususnya pelajaran olahraga, yang semangat untuk mencoba gerakan-gerakan setiap harinya dalam pelajaran olahraga. Sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan kepada kalian untuk tetap berolahraga, tingkatkan imun tubuh kalian, dan selalu berpikir positif. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.